Shalom, saudaraku, selamat pagi. Renungan Suara Kebenaran 11 Januari 2024 bertemakan bersungguh hati. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudaraku, Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah ingin melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah mencari orang yang memang takut akan Dia dan yang bersungguh hati kepada Dia. Maka seberapa kita bersungguh hati dan mau berurusan dengan Allah itu sangat menentukan kebaikan berkat dari Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Jangan sampai hati kita tercuri oleh kesenangan-kesenangan dunia, apalagi dengan nafsu-nafsu pribadi dan kehidupan di dalam lumpur dosa, saudaraku. Jangan sampai tercuri. Karenanya hari ini mari kita tetapkan hati untuk kita bersungguh-sungguh berurusan dengan Allah yang hidup itu. Jadi saudaraku, kalau kita memang bersungguh hati terhadap Allah, maka kita pasti akan memikirkan Dia setiap saat. Sementara kita bekerja, sementara kita melakukan berbagai aktivitas, kita akan tetap di dalam satu penghayatan bahwa Allah adalah pribadi yang omnipresent, selalu hadir, senantiasa hadir. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu kita pertimbangkan, saudaraku. Apakah yang kulakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah yang kulakukan ini menyenangkan Tuhan atau melukai hati Tuhan? Selalu kita harus pertimbangkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh dari kacamata ilahi, saudaraku. Sehingga kita benar-benar tahu bahwa kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Bersungguh hati terhadap Allah tidak cukup ditandai dengan rutinitas gerejani. Tidak bisa ditandai dengan cukup menjadi aktivis gereja, menjadi pendeta. Belum, saudaraku. Orang yang bersungguh hati terhadap Allah adalah orang yang setiap saat menghayati bahwa ada Allah hadir dalam hidupnya. Maka di dalam setiap hal dalam hidupnya, dia terus mempertimbangkan atau memperkarakan, apakah yang kupilih, apakah yang kulakukan di dalam segenap tindak tanduk hidupku, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, menyenangkan Tuhan atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan akan berusaha mengerti apa yang Allah ingini dalam hidupnya dan rencana Allah dalam hidup yang harus dia selesaikan sebelum dia tutup usia. Pagi hari ini saya mengajak kita semua refleksi untuk kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan perjuangan ini sebelum kita tutup usia, saudaraku. Maka perjumpaan dengan Tuhan akan benar-benar menjadi sebuah hal yang kita rindukan, sebuah hal yang kita nantikan. Dan itu berarti, saudaraku, kematian bukan lagi hal yang menakutkan dalam hidup kita. Bahkan kita akan menantikan hari di mana kita dijemput pulang oleh pribadi Tuhan. Ya, tentu kita tidak ingin umur pendek, saudaraku, tetapi di dalam kita mengiring hari-hari hidup kita, kita memang sudah tidak ada lagi yang ditakutkan. Bahkan kematian pun bukan sesuatu hal yang menakutkan lagi, kalau kita memang benar-benar bersungguh hati menempatkan Tuhan
di dalam hari-hari hidup kita, saudaraku. Jangan kita hidup wajar seperti manusia lain. Kita memang berbeda, saudaraku. Kita harus berbeda dari dunia ini. Bertuhan dengan benar, menempatkan Dia dengan benar, menempatkan diri kita dengan benar, dan bergaul dengan Allah, berinteraksi karib dengan Allah. Itulah dinamika hidup kita seharusnya. Dinamika hidup orang beriman, saudaraku. Itulah yang dimaksud Alkitab sebetulnya. Untuk kita menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham itu. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Maka kita yang mau menjadi anak-anak Abraham, yaitu Israel rohani yang menjadi umat Allah, harus mengikuti jejak Abraham, saudaraku. Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan negeri yang Allah janjikan. Kalau kita lihat, saudaraku, hidupnya dicengkeram, diselimuti oleh keinginan Allah saja. Abraham meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan negeri yang Allah tunjukkan, walaupun sampai akhir hayatnya ia tidak menemukan negeri itu. Tetapi negeri itu sungguh ada. Bahkan sebelum meninggal, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11, bahwa dari jauh Abraham melambai-lambai, saudaraku. Maka di sini kita benar-benar yuk berjuang. Kita harus bersungguh hati terhadap Tuhan. Kita harus hidup di dalam kehendak dan rencana-rencana Tuhan saja. Tidak ada yang lain, saudaraku. Tahukah kita, saudaraku, apa kehendak dan rencana Allah? Damai sejahtera, itulah kehendak Tuhan. Dia ingin membawa kita masuk ke dalam rumah Bapa. Bapa tidak mengingini lebih dari ini. Ia ingin kita menjadi anak-anak Allah yang berstandar seperti putra tunggalnya Yesus. Sebab dengan demikian, saudaraku, kita dapat dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi, kalau Allah menghendaki kita hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, melayani Bapa, karena itulah kehidupan yang harus kita rajut sejak kita hidup di bumi, saudaraku. Karena tidak akan pernah ada kehidupan di luar itu semua. Di luar kekudusan hidup, di luar kita berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, yang ada hanyalah kebinasaan, saudaraku. Jadi pada pagi hari ini, sejak kita memiliki komitmen untuk bersungguh hati kepada Tuhan, kita berjuang yuk menjalaninya dari menit ke menit, dari jam ke jam, saudaraku. Maka hidupmu dan hidupku pasti akan berubah. Berubah semakin memanjakan perasaan Bapa. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Berjuanglah. Saya berjuang, Anda berjuang. Tuhan memberkati. God bless you.